Ada yang membacakan informasi terakhir yang sudah tadi Hana sebutkan, teasernya, trailer, snippetnya gitu kan, kayak ya seperti itulah. Jadi yang tadi Hana bilang, setelah Indonesia minjem duit ke Cina dan merasa frustasi ya karena kapal Indonesia tidak diizinkan lewat di Selat Hormuz untuk membeli minyak mentah ya sahabat Sal. Akhirnya menteri kita tercinta Bapak Bahlil memutuskan untuk manuver beli minyaknya ke Rusia. Masya Allah sekali ya. Menemukan informasinya Hana lansir dari babelinsight.id babelinsight.id dengan headline-nya, Indonesia impor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia. Pemerintah Indonesia resmi menyepakati pembelian 150 juta barel minyak mentah dari Rusia sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pasokan energi nasional. Keputusan ini diambil di tengah kekhawatiran atas dampak perang berkepanjangan di wilayah Timur Tengah terhadap stabilitas stok bahan bakar dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Bapak Bahlil Lahadalia mengkonfirmasi pada Rabu 6 Mei 2026 di Jakarta bahwa kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin. Dilansir dari Detik Finance, pasokan minyak mentah ini dijadwalkan akan segera masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Crude-nya yang sudah kalau LPG kan saya katakan bahwa potensinya ada, tapi kalau crude sudah ada kesepakatan ya, ujar Bapak Bahlil, Menteri SDM kita. Selain pengadaan minyak mentah, pemerintah saat ini tengah menjajaki kemungkinan untuk mengimpor liquefied petroleum gas atau LPG dari negara yang sama, Rusia juga ya. Meski potensi kerjasama untuk gas cair tersebut terbuka lebar, fokus utama saat ini tetap tertuju pada pengamanan stok minyak mentah yang krusial bagi kebutuhan energi masyarakat. Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada untuk minyak mentah asal Rusia sebentar lagi masuk ya, ujar Bapak Bahlil, Menteri SDM sekali lagi. Terkait mekanisme pembelian, Bahlil menegaskan bahwa proses pengadaan minyak mentah dari Rusia ini dijalankan melalui skema antar perusahaan atau business to business atau B2B. Namun rincian mengenai harga beli maupun detail kontrak lainnya tidak dipublikasikan secara terbuka kepada publik gitu. Saya nggak mau terlalu mendalam gitu, bahaya ini rahasia negara gitu, kata Bapak Bahlil ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari Google untuk mengkonfirmasi, menurut Gemini, memang Indonesia mulai mendatangkan pasokan minyak mentah dari Rusia pada mulai April hingga Mei sekarang ya, 2026 untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah merencanakan impor 150 juta barel minyak mentah Rusia atau crude oil gitu. Memang betul ya, sudah dikonfirmasi gitu. Terus waktu pengirimannya sudah dimulai dari bulan April ya, belum nyampe ya, sekarang udah Mei. Jadi untuk kepastiannya pengirimannya segera masuk Indonesia. Mungkin lagi nyangkut di Jepang, mungkinnya jajan dulu atau party dulu di Korea. Kita kurang tahu. Itu dia ya sahabat Sal untuk informasi terakhir yang bisa Hana sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah informasi dan insight kalian, dan kita berdoa semoga ekonomi kita baik-baik saja, terus harga-harga pangan juga bisa segera turun, terutama harga kresek ya. Kasihan banget para UMKM kita gitu kan, kresek belanja opat siki lagi 50.000 gitu. Hana juga kemarin beli kresek ya yang ukuran kecil, biasa hari cuma 4.000-an, sekarang 8.000-an gitu kan. Aduh, terus harga gas juga yang mulai naik, lumayan ya, naiknya tuh sekitar 10.000 apa 15.000, itu juga kan udah berasa ya. Galon juga naiknya drastis dari 19.000 kemarin, sekarang udah mencapai 21 gitu, 20 entahlah gitu kan, pokoknya udah
lumayan gitu kan. Semoga ekonomi kita juga sekali lagi semakin membaik, dan tindak dengan membaiknya ekonomi negara kita bisa mengurangi tindak kriminalitas masyarakat untuk yang terpaksa mungkin melakukan hal-hal yang di luar keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu kan, terpaksa. Tapi ya meskipun terpaksa juga salah ya sahabat. Terus yang masih memiliki pekerjaan saat ini mungkin bisa bersyukur gitu kan, karena kita masih bisa menikmati rezeki yang halal, tidak bingung untuk membeli kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dan semoga semuanya baik-baik saja. Hana doakan yang terbaik lah buat kita semua. Semoga yang mau bisnis ada modalnya, yang mau bekerja diterima di tempat yang diinginkan, dan perusahaan yang menerima karyawannya juga dapat karyawan yang jujur, yang berkualitas dan baik-baik. Itu ya, kita doakan sama-sama, kita saling mendoakan aja ya. Semoga menjadi kembali gitu kan doa kita yang kita ucapkan, doa baik yang kita ucapkan untuk orang lain kembali menjadi doa baik juga buat kita sendiri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ya sahabat. Sekali lagi mohon maaf jika Hana banyak salah-salah kata, banyak balelol gitu kan, banyak informasi yang mungkin sahabat tidak berkenan. Dan Hana juga berterima kasih nih buat sahabat yang sudah mau mendengarkan Hana dari tadi sampai detik ini. Sekali lagi terima kasih. Hana pamit, Hana signing out. See you next time and bye bye. Beres deh. Karena sudah selesai pembacaan narasi dan siarannya juga sudah selesai, jadi